Siap. Hormat. Selamat siang anak-anak sekalian. Jangan duduk. Baik. Masih semangat? Mari. Masih semangat? Mari. Baik, terima kasih sudah duduk. Kita mulai kita punya kegiatan siang hari ini. Oleh karena itu, pada kita memulainya dengan sebuah doa. Oleh karena itu, doa masing-masing ya. Kau beri nama kesempatan untuk berdoa. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong buku-buku itu tolong dibagikan ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa untuk perhatikan kebersihan di bagian samping kiri dan kanan. Kalau ada lihat kertas sampai berserakan di situ, tolong dibersihkan sambil mengabsensi kalian satu persatu. Windri Lala, Ada Pak. Utang, Rakel, Sakar, saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Tapi lagi pada bertanya, NKRI kalau saya jawab dengan ekspresi agama. Agama. Bisa? Bisa. Oke, mari kita coba. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Saya Pancasila. Bersemangat. Boleh? Makanya harus berdiri. Jadi ulang ya. Salam Pancasila. Saya Pancasila. Salam Pancasila. Saya Pancasila. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Oke, tepuk tangan. Jadi anak sekalian, semoga dengan kalian bisa meningkatkan kembali kami semangat ya. Amin. Tidak amin juga pakai sangat. Nah, terus kalian sekarang segera keluar. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, silakan dibaca. Menganalisis konsep perlindungan dan penegakan. Ya, Anda harus mencari tahu apa konsep dari perlindungan dan penegakan hukum. Terus yang kedua, silakan salah satu. Ya, menganalisis mencari tahu mengapa sih pentingnya upaya untuk perlindungan dan penegakan hukum. Jadi itu yang kita capai siang hari ini dengan kita kali ini. Anak, kalian ini semuanya selalu ada yang warnanya agak lain. Kenapa? Kenapa ya Bu? Bahasa atau Anda lupa hari ini hari Sabtu. Bahasa. Amnesia. Jangan lupa itu. Kamera ini kemarin hujan juga. Tidak. Sebagian juga hujan dong. Kita berusaha untuk bagaimana memberikan pakai itu sehingga kau bisa tahu. Ada gambar yang akan mengantarkan kita pada pertemuan kita kali ini. Jadi ada gambar apa ini? Timbangan dan apa? Palu. Kira-kira ada yang bisa membuka kira-kira apa maksud daripada timbangan dan palu? Timbangan itu berbicara mengenai keseimbangan. Terus apa lagi? Keseimbangan dalam tepuk tangan untuk ini berbicara mengenai timbangan itu menggambarkan mengenai terus palu ini sebenarnya palu ini kan ada selain menentukan palu ini dengan namanya palu hak. Dalam menentukan suatu perkara biasanya hakim itu menggunakan yang namanya apa? Untuk mensahkan suatu perkara apakah bersalah atau tidak. Ini gambar berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menegakkan dan mengembangkan yang namanya hukum. Nah, lanjut. Nah, ada kakak ganteng ini yang ada. Ada yang kenal? Ada.
asing mukanya? Ini siapa? Tidak Dari Sambo, yang tersambung-sambung itu kan? Ya, banyak sekali ceritanya, mulai dari tembak menembak, terus apa lagi? Sampai di pelecehan seksual, no? Dan sekarang sedang dalam proses. Nah, kira-kira ada kok yang mau menjelaskan mengenai si Sambo ini? Kira-kira apa sih hal yang kau lihat ketika kau menampilkan wajah si mantan jenderal Sambo ini? Apa yang ada di benakmu ketika melihat orang ini? Karena kau kenal kok. Pasti kau tahu kenapa sampai kau bisa kenal dia. Karena apa? Karena apa? Kejahatan yang dia buat apa lagi? Melakukan kejahatan pembunuhan sama juga apa lagi? Hal yang paling pertama tadi kamu bilang bahwa dia melakukan kejahatan. Setelah dia melakukan kejahatan, dia apa lagi? Memutarbalikkan kebenaran atau fakta yang ada. Dengan apa? Dia bayar orang sini, dia bayar orang di sana, dia paksa orang ini untuk harus menyembunyikan kejahatannya. Dan hal itu juga sudah diikuti oleh para bawahnya tuh. Tapi lama kelamaan terbukti tuh. Dan sekarang sementara di sidang. Jadi itulah yang terjadi. Apakah duduk di dalam ini? Mungkin kurang lebih seperti itu. Sehingga itu tadi. Sekarang yang bermasalah itu bukan dari aturan sudah baik, tapi orang-orang yang maka dari itu program Presiden Jokowi kita, Jokowi dari kali pertama dia menjabat menjadi presiden sampai sekarang selalu dikatakan bahwa revolusi apa? Revolusi mental. Bagaimana kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi? Mari kita mulai dengan materi yang pertama. Akan menjelaskan berkaitan dengan materi-materi pokok yang kita belajar hari ini, makna perlindungan dan penegakan hukum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa perlindungan itu sebagai apa? Perbuatan atau hal untuk melindungi, mengayomi. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dibutuhkan oleh kedua saat perlindungan. ya, hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis di mana dari peraturan itu dianggap resmi dan mengikat. Mengikat siapa? Warga negaranya. Ya, baik anak sekalian, terima kasih Anda sudah membacanya. Kalau berbuat sedikit saja buat saya sudah tegang. Apalagi Pak yang memahami sepanjang hari ini. Dari kelas lain ke kelas lain sampai di kampung. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu, nah sekarang kita sudah sampai kepada penghujung materi kita. Oleh karena itu, kali ini juga kita akan berdiskusi seperti pertemuan kita kali lalu. Kita akan berdiskusi menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran cooperative learning dengan tipe jigsaw. Jadi nanti akan adanya yang namanya kelompok asal dan kelompok ahli seperti kali lalu, no? Jadi begitu saya dari 1 sampai 4. 2, 3, 4, 1, 2, 2. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Ini KPI-nya namanya kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang tolong Anda tentukan memang siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, nomor 3, dan nomor urut 4. Jadi kalau ada yang 5 orang masuk satu kelompok, mungkin nanti orang limit bisa kembali ke nomor 1, toh? Masih dulu dalam bentuk kelompok asal, kan? Nah, sekarang yang kelompok 1, nomor 1. Nomor 1 bergabung di sini. Nomor 1 kelompok ahli. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan. Duduk dalam bentuk kelompok ahli. Dan seperti minggu lalu, anak, kelompok asal itu merupakan kelompok awal kalian.
Terus nanti ketika dalam kelompok asal itu kamu akan dibagi lagi berdasarkan nomor urut, akan dibentuk, akan duduk nanti berdasarkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang namanya kelompok alih. Kelompok alih itu duduk bersama berdasarkan nomor urut yang telah disepakati bersama dengan teman-teman kelompok asal tadi. Jadi yang tadi yang sepakat dia jawab nomor 1 soal, dia duduk di kelompok 1. Nah, ini ada soalnya untuk kalian kerjakan. 1, yang kedua, kelompok 3, kelompok 4. Jelaskan pertanyaannya di situ. Jadi silakan Anda cari melalui internet, buku, ataukah tanya kepada guru. Dan juga ada referensi lainnya bisa Anda lihat di grup WA itu Pak sudah bagikan seperti tadi lalu melalui buku elektronik itu, silakan Anda buka saja. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Waktu yang Pak kasih ialah 25 menit. Silakan bekerja. Baik anak-anakku sekalian, waktu 25 menit telah selesai. Sekarang Pak mau cek ke kelompok 4 sudah selesai? 3? Kelompok nomor 2? Kelompok nomor 1? Baik, oleh karena itu sekarang mari bangkit berdiri untuk Anda bergabung ke kelompok semula. Ataukah Anda kembali bergabung ke kelompok asal Anda? Silakan bangkit berdiri dan duduk masuk dalam kelompok asal. Berikan waktu dan kesempatan sekarang saja untuk Anda mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Oleh karena itu dari kelompok 2 silakan dua perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian kepada kelompok yang akan tampil. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Terima kasih. Soal nomor 1, uraikanlah konsep dari jawaban. Bimbingan hukum adalah usaha mengayomi sesuatu atau upaya memberikan perlindungan bagi semua. Penegakan hukum adalah Nomor 3, identifikasikanlah unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum. Jawaban, unsur-unsur dalam perlindungan hukum adalah yang pertama, jaminan kesetaraan dan kepastian. Yang kedua, jaminan perlindungan dari pemerintah. Yang ketiga, hak warga terpenuhi. Nomor 4, menurut Anda, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah baik? Kajilah dan setarakan dengan contoh nyata yang dicari melalui media internet ataupun video berikut. Jawaban, produk hukum yang ada di Indonesia saat ini sudah baik, namun belum maksimal dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum, diakibatkan karena rendahnya kesadaran dari dan tidak menggunjungi akan keprofesionalnya dalam bekerja, sehingga banyak terjadi kasus-kasus hukum di mana aparat penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi. Akibatnya yang dalam putusannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima. Contoh kasus kematian Brigadir J yang dimanipulasi oleh oknum kepolisian. Kesempatan kami berikan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, kritik dan saran. Ya, silakan ya kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, kritik dan saran. Waktu dan kesempatan kelompok pertama berikan. Oke, mungkin dari kelompok 4 silakan. Siapa saja yang termasuk dalam Ya, soal yang pertama, siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam aparat penegak hukum ya, mungkin maksudnya aparat penegak hukum. Siapa-siapa yang termasuk? Bagi berdiri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok
4. Yang pertama itu kepolisian, kedua kejaksaan, yang ketiga hakim, yang keempat advokat, dan kelima komisi pemberantasan atau KPK. Bagaimana kelompok 4? Pas? Baik, mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Pertanyaannya, Bagaimana dengan perlindungan hukum di Indonesia? bagaimana dengan kondisi atau keadaan terhadap perlindungan hukum di Indonesia saat ini menurut kelompok 1? Tadi pertanyaan dari kelompok 3 yang bertanya mengenai bagaimana dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini ya. Nah, sekarang dari kelompok 1 ingin menjawab, silakan, terkait dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini. Penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dengar? Nah, agak keras. Penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah baik karena dengan adanya perkembangan media sosial, penegakan hukum di Indonesia yang baik, di mana setiap keadilan sudah mulai direspon secara baik oleh aparat penegak hukum. Ya, baik. Bagaimana dari kelompok 3? Pas. Ya, jadi anak-anak sekalian, ada banyak sekali hal-hal baik yang sekarang sudah mulai kita alami dan kita bisa lihat sendiri di media-media saat ini terkait dengan tadi kasus Sambo tadi. Sambo menurutnya Jenderal Bintang 2 dengan segala kekuasaannya dia berusaha untuk menutupi segala kebenaran, tapi akhirnya terungkap juga atau dikarenakan tadi faktor media tadi, di mana masyarakat mulai bersatu untuk menyuarakan mengenai ketidakadilan, artinya mau tidak mau polisi akan mulai membongkar beberapa tempatnya. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang seluruh masyarakat kita hari mulai sudah diperhatikan oleh kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan lain sebagainya. Dimana karena itu tadi pada media sosial sangat penting. Hasil diskusi kami kegiatan Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi lain kali maju ke depan itu jangan senyum-senyum. Kalau tidak ada lucu berkau senyum-senyum sendiri itu kan bisa diragukan toh? Iya. Kau punya kalau ulang toh? Tidak ada lucu terus kau ketawa seperti itu. Jadi ingat, ada saat dimana kita harus tertawa, ada saat dimana kita harus serius. Jangan semua hal kau bawakan dalam di sana, sama dipakai. Terima ketiga. Terima. Jadi sekarang kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Di pertemuan kali ini ingat berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Siapa saja yang bertugas dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum, tentu saja aparat penegak hukum, dan juga tidak terlepas daripada kita sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara kita harus mengontrol akan jalannya berkaitan dengan penegakan hukum yang ada di sekitar kita. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada ketidakadilan, jangan segan-segan untuk kita menyuarakan itu agar para aparat itu tidak seraka dan semena-mena. Tujuan dari adanya perlindungan dan penegakan hukum ini agar terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, dan damai. Ya, mulai dari rumah, kalau Anda sudah mulai terbiasakan, Anda mulai terbiasa, kemanapun Anda berada, Anda akan selalu mematuhi dan mengikuti yang namanya aturan atau hukum. Ada pertanyaan? Pas? Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya tahap kesimpulan. Jadi apa yang telah kita pelajari tadi, pasti anak-anak sekalian sudah menangkapnya. Jadi Pak tadi bakal ini kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, silakan. Yang pertama itu mengenai konsep dari perlindungan dan penegakan hukum. Di mana perlindungan hukum adalah berusaha atau sesuatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Dan berikut penegakan hukum adalah proses atau cara menegakkan dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan keamanan. Ya, anak-anak sekalian, kesimpulan yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini mulai dari yang pertama, yaitu upaya perlindungan dan penegakan
hukum. Di mana upaya penegakan hukum itu berarti upaya di mana hukum itu diciptakan untuk melindungi objek-objek hukum, yaitu masyarakat. Dan yang merupakan penegakan hukum di sini ialah aparat-aparat yang dimana dari hukum-hukum yang dibuat itu harus ditegakkan oleh yang namanya aparat hukum. Di mana tadi aparat hukum itu terdiri dari yang pertama yaitu apa? Kepolisian. Yang kedua jaksa. Yang ketiga hakim. Yang keempat advokat atau penasehat hukum atau pengacara. Yang kelima Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, itu orang yang terlibat atau aparat yang terlibat dalam bagian. Apakah hukum itu dianggap penting? Sangat penting, karena kalau tidak adanya hukum pasti akan terjadi namanya kekacauan, penindasan, kesemena-menaan antara satu dan yang lainnya, antara yang kuat kepada yang lemah. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Sekarang Pak akan memberikan post-test kepada kalian, namun karena waktu tidak mencukupi lagi, post-testnya nanti akan Pak berikan dalam bentuk Google Form. Jadi nanti Pak akan bagikan linknya, link Google Formnya itu di kamu punya grup WhatsApp. Jadi kalian boleh mengisinya dari malam ini sampai dengan besok pagi jam 6. Jadi soalnya itu ada 10 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tinggal kamu pilih saja jawaban mana yang menurut Anda paling benar. Jangan lupa untuk isikan identitas Anda, nama Anda. Karena untuk memasuk dalam link itu yang pertama harus Anda isi yaitu nama. Setelah itu Anda langsung menjawab. Nanti hasil Anda keluar, kalau kirim nanti dia punya hasil. Paham? Baik, sekalian, waktu yang mempertemukan, waktu juga memisahkan oleh karena itu. Mari kita waktukan kembali tempat duduk kita untuk kita segera mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, siap sudah? Siap. Hormat.